Perceraian kedua orang tuanya membawa Dul melewati masa suram. Apalagi perpisahan Maya dan Dani disertai kisruh teramat panjang. Dan setelah kisruh kedua orang tua terurai, Dul kembali menghadapi ujian maha berat. Sebuah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013 lalu nyaris merenggut nyawa bungsu dari 3 bersaudara ini. Kecelakaan itu membawa banyak hikmah dan perubahan bagi Dul, termasuk ketika ia memilih pindah tinggal ke rumah Maya Estianty, bundanya. Nyaman sama ibu, nyaman. Kayak seseorang lelaki kan membutuhkan seorang ibu. Itu juga kan salah satu alasan kenapa aku pindah ke sini. Dia kalau lagi ada masalah lihat bunda adem jadi nyaman gitu. Mungkin di rumah sakit aku benar-benar perhatian penuh kepada Dul 24 jam. Di situ mungkin dia merasa bahwa ini loh ibuku kembali ya kan. Nah pada akhirnya setelah keluar dari rumah sakit dia dikasih pilihan oleh bapaknya gitu bahwa mau pilih ke rumah bunda atau ke rumah ayah gitu kan. Akhirnya Dul memilih di rumah aku dan udah di sini sekarang. Alhamdulillah bunda beri aku kebebasan. Ya maksudnya bukan kebebasan banget, tapi ya kebebasan bergaul, kebebasan ngapain aja. Tapi ya ada batasnya kan. Paling bunda nggak proses cuma sholat doang sih, udah itu doang. Bersama sang bunda, Dul seperti mengalami metamorfosa kecil. Ia banyak belajar dari cara sang bunda mengobati luka di masa lalu. Gejolak jiwa remaja Dul ditenangkan Maya dengan mengajak putranya itu untuk lebih dekat kepada sang Hali. Kalau misalkan kiasan deket, nggak juga sih. Saya belum akrab sama Tuhan, saya masih sopan. Kalau pegawai yang anak buah yang akrab sama bos kan udah santai kan. Saya belum bisa santai sama Tuhan, saya masih takut. Jadi belum akrab lah. Waktu Dul pertama kali pindah ke rumah tuh, aku cuma bilang sama Dul gini, kamu boleh tinggal di sini tapi pakai aturan bunda. Pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus sholat 5 waktu. Dah banyak. Kemudian pada saat dia sidang ke pengadilan tuh dia banyak mengalami sebuah pertolongan Tuhan yang dia mintakan sendiri ke Allah dan aku juga minta ke Allah. Dan kemudian terjadi dia akhirnya sesuai aturan hukum Indonesia kan bahwa anak di bawah umur kan tidak kena hukuman penjara. Itu dia merasa bahwa Tuhan menolongnya gitu ya. Allah menolongnya dan pada akhirnya dia semakin berterima kasih sama Allah bahwa dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan dia full ibadah gitu. Sepanjang tinggal bersama Maya, Dul merasakan betul hangatnya cinta seorang ibu. Mungkin itu sebabnya Dul sempat menolak keinginan bundanya untuk menikah lagi. Sepanjang tinggal bersama Maya, Dul merasakan betul hangatnya cinta seorang ibu. Mungkin itu sebabnya Dul sempat menolak keinginan bundanya untuk menikah lagi. Yang tadinya posesif banget tuh Dul. Yang bilang bahwa nggak usah gitu kan ya. Dul. Tapi pada akhirnya Dul bilang karena udah tinggal di sini, pada akhirnya mungkin lihat aku sendirian terus ya. Ya udah deh bunda sekarang dia boleh pacaran itu. Tapi enaknya sih balik aja sama ayah gitu kan. Udah deh nggak usah nyuruh bunda balik deh, aku bilang gitu kan. Kan bunda udah punya istri, ayah udah punya istri, aku bilang gitu. Please gitu. Ya akhirnya ya udah deh boleh gitu. Nah yang ketiga terakhir tuh yang paling susah itu adalah L. L tuh kalau tanya bunda boleh nikah lagi nggak? Atau bunda boleh pacaran lagi nggak? Nggak tahu. Itu bolak-balik nanya sampai kemarin Lebaran masih gitu tuh. Pada akhirnya El juga ya menerima dengan dalam arti kalau bunda pacaran lagi boleh nggak? Serah-serah bunda deh. Ya kalau bunda nikah ya itu terserah kebijakan suaminya dong. Kan kalau misalkan perempuan kan ya akhirnya milik suaminya kan. Jadi ya kalau misalkan pindah rumah ya paling saya juga ikut kesana ke rumahnya yang baru paling. Ya kan kalau misalkan bunda nikah juga kan bentar lagi saya juga mau fokus kerja. Jadi ya kayaknya emang udah fasenya bentar lagi juga agak jauh gitu. Cuma ya saya usahakan tetap sering ketemu. Saya kan tahu rasanya kesepian gimana. Ya kan saya tahu rasanya butuh kasih sayang, butuh
butuh pelayan seseorang kan saya tahu ya. Dan apalagi wanita kan makhluk yang diciptakan untuk dibimbing oleh sama pria kan jarang juga wanita yang berdiri sendiri kan ya, pasti butuh lah, apalagi wanita kan pasti butuh seseorang yang membimbing, jadi wajar lah bebas ya bunda. Kini Dul sudah mulai beranjak dewasa dan ia bahagia karena ia bisa menyongsong masa dewasanya bersama ibunda tercinta. Pokoknya bunda tuh ya kayak malaikat lah ya. Jadi kayak ya semua bisa tenang kalau ada bunda gitu kan. Nah, kadang-kadang aku kalau lagi bermasalah juga tidur kamar bunda, atau ya pokoknya perempuan nomor 1 lah di hati. Walaupun terhadap pacar atau istri pasti ntar nomor 2, nomor 1 ya bunda. Paling ketika aku udah ngeliat dari jauh nih, dia udah mulai ada kejedot dikit nih gitu, baru sini. Kenapa kamu gitu gini gitu, jadi aku kasih tahu. Tapi aku biarin lepas dulu, ibaratnya kayak kita tarik ulur gitu loh. Kasih tali, tarik dulu, diulurin dulu sampai kita ngeliat dari jauhnya kayak udah mulai, wah ini udah mulai kacau nih. Tarik kasih tahu gini terus lepas lagi gitu lah. Cara didiknya gitu. Saya lebih suka sendiri gitu daripada saya ketemu banyak orang, harus beli makan minum, buang-buang duit, ngapain gitu. Mending saya di rumah sama bunda, itu lebih nyaman buat saya lah.